Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Gugus PAUD Mawar Kecamatan Puring, yang kami hormati pengurus Gugus Mawar Kecamatan Puring, yang kami hormati semua peserta workshop seminar dengan tema pemahaman budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya di sini membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pengisian atau pemaparan dari moderator grup penggerak angkatan 6. Bapak Ibu yang kami hormati, dilanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu pembukaan. Sebelum acara kita lanjutkan, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, acara kita lanjutkan dengan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tusiani. Kepadanya disilakan. Hadirin mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu tadi profil pelajar Pancasila. Sudah diterangkan lagunya? Tidak apa-apa, pertama pakai lagu, tapi nanti dijelaskan maknanya dari profil pelajar Pancasila. Sebenarnya budaya positif itu juga kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sekarang mengenal prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru, yaitu untuk berfungsi sebagai nilai-nilai yang mendasari pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. 1. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar yang sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan tadi profil pelajar Pancasila. Lanjut dengan disiplin positif. Ada yang tahu disiplin? Ibu-ibu ada yang tahu disiplin? Taat peraturan. Apa lagi? Nah, kita bahas makna disiplin dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Apakah telah aktif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari
Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Satu, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai dengan suatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu biar patuh, ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Dari ketiga ini, mana yang paling cocok, Ibu? Ayo, mana ayo? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jawab saja, 1 apa 2 apa 3? 3. Terus? 3? Cocok. Kalau 3 emang tuh 3. Mari kita bahas. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita, murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi intrinsik itu motivasi yang dari mana? Dari dalam, ya benar sekali. Mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi ini akan terpengaruh pada anak-anak adanya hukuman dan hadiah. Maksudnya kalau intrinsik itu tidak terpengaruh yaitu pada adanya hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan mereka karena ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa, Bu? Dorongan, betul sekali. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau rasa ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut ibu-ibu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah atau tidak, Bu? Pernah, ya. Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu untuk mengetahui lebih jauh. Mari kita baca artikel di bawah. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 1. Menghindari ketidaknyamanan. Menghindari ketidaknyamanan itu murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan ekstrinsik. Mendapatkan imbalan, murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga dari ekstrinsik. Kalau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Mana, Bu, menurut ibu-ibu? Yang intrinsik apa ekstrinsik? Yang intrinsik. Ya, betul sekali. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Ibu-Bu. Kebutuhan untuk hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan.
Mari kita lihat contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan melakukan itu? Ada yang bisa menjawab sebelum dikasih tahu jawabannya? Tadi kebutuhan dasarnya ada 5. Ya, ada kebutuhan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Semuanya ada jawabannya, Ibu. Tergantung jawaban dari anak yang melakukan itu. Mari kita bahas. Kalau kebutuhan untuk bertahan hidup dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya Ibu Amar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, maka kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Iya, biar tidak lapar. Itu menentukan kebutuhan dasar itu tergantung jawaban mereka yang melakukan. Ya, lanjut. Kalau kasih sayang, kalau Doni ditanya menjawabnya karena merasa senang temannya jika memperhatikan dia, berarti dia butuh kasih sayang. Iya, merebut bekalnya teman, dia senang, dia yang direbut itu senang, berarti dia langsung merasa senang karena dia diperhatikan. Itu masuk, dia berarti kurang kasih sayang. Iya, bisa membedakan kasus-kasus seperti itu, karena saya juga punya kasus seperti itu. Murid saya namanya Dava, sering merebut bekalnya teman. Setelah saya ajak duduk, ditanya, kenapa kamu merebut punya teman? Dia diam, tapi yang menjawab punya teman. Padahal kan kamu sudah punya sendiri jajannya, sama-sama membawa jajan. Kenapa jajannya teman kamu diambil? Yang menjawab, iya itu udah punya jajan sendiri kok masih merebut punya teman. Jawabannya, orang cuma satu punya saya. Nah, berarti itu bagaimana? Jajaneku. Iya. Berarti dia untuk bertahan hidup karena kepingin lagi. Terus penguasaan. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni dia merasa hebat, aku sudah bisa merebut punya teman, berarti dia ingin berkuasa. Lanjut. Power off. Kebutuhan. Sekarang kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebutuhan untuk kesenangan. Dalam kasus di atas, Doni menjawab ia melakukannya karena iseng. Coba, padahal dia sudah membawa jajan, sudah banyak jajannya, tapi masih merebut. Berarti dia cuma iseng. Berarti dia membutuhkan apa? Senang, kesenangan. Iya, tuh. Sampai di sini sudah mandan paham ya tentang kebutuhan dasar manusia, Ibu. Iya, ada kesenangan, ada kekuasaan. Lanjut. Masuk ke posisi kontrol restitusi. Ada yang tahu restitusi apa tidak ya? Restitusi. Belum tahu. Monggo Bu Hirna, Bu Robia, silakan kalau sudah tahu. Di sini nggak ada salah, nggak ada benar. Semuanya belajar. Tidak ada kata salah dan tidak ada kata benar. Yang salah itu yang tidak mau belajar. Restitusi adalah, mari kita bahas. Next. Sebagai
Restitusi itu adalah proses apa Bu? Proses memperbaiki kesalahan agar dia bisa kembali ke karakternya yang lebih kuat. Re itu pada baik memperbaiki. Sebagai seorang guru atau orang tua maupun atasan, ini mempunyai posisi kontrol. Ada posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat orang merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Coba dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira ibu-ibu sebagai guru mana yang paling tepat? Teman boleh. Ini Mbak Roto, Bu Sumarni, Bu Sudirama sebagai apa? Boleh menjawab. Ada pemantau, teman, manajer. Ayo. Bu Mayang sebagai apa? Teman. Bu Sudirama sebagai apa? Teman. Si benar, bukan ada benar dan salah. Yang baik itu adalah sebagai manajer. Iya. Kalau penghukum biasanya patuhi hukuman saya, patuhi aturan saya. Kalau sebagai merasa orang bersalah, ibu sangat kecewa, kamu melakukan itu terus. Berarti itu membuat murid merasa aduh. Ya. Kalau sebagai teman, ayolah bantu ibu. Kamu kan tadi belum mau cuci tangan, coba cuci tangan lagi. Itu contohnya ibu, ya. Kalau sebagai pemantau, next. Kalau sebagai pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa yang kamu telah lakukan itu? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa kalau telah kamu lakukan seperti itu? Itu kalau sebagai pemantau, mengawasi. Kalau sebagai manajer, posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer akan berkata seperti ini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, lebih halus ya. Nah, itu dia. Nanti ada kesepakatan. Ya. Lanjut. Di sini keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi arah tujuan sebagai sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah. Nah, kalau bisa ya, keyakinan kelas itu sebelum dibuat keyakinan kelas kita, sebelum pembelajaran kepada anak-anak, saya biasanya membuat kesepakatan. Ibu-ibu sudah pernah mempraktekkan sebelum kegiatan. Aturan main. Nah, betul, aturan main sama dengan aturan main. Kalau saya, mari anak-anak sebelum kita belajar ada kesepakatan bersama. Satu, biasanya pertama, kalau anak-anak belum tahu, belum paham, biasanya anak-anak kan berebut mainan. Biasanya kalau bermain tidak mau membereskan. Biasanya anak si plorok-plorokan. Kalau di kelas saya itu seperti itu. Jadi sebelum kita belajar, kita selalu membuat kesepakatan agar anak itu selalu paham, agar anak itu selalu ingat, oh iya tadi udah sepakat. Kalau saya sepakat apa tidak? Sepakat. Sepakatnya kalau kamu melakukan itu mau bagaimana? Saat taruh di kantor Bu, belajar di pojok Bu, belajar sendiri Bu. Itu anak-anak yang menjawab, bukan gurunya yang melakukan. Itu ibu-ibu. Jadi kita itu mendidik anak itu berpihak pada murid, itu contohnya seperti itu. Bukan keinginan guru. Kamu kalau tidak
tapi anak-anak yang meminta. Itu bedanya sekarang dan dulu, Bu. Kalau dulu kan guru yang menang. Kalau sekarang sama-sama, Bu, berpihak pada murid. Kalau saya yang diterapkan itu pada anak-anak, ayo anak-anak, sebelum kita belajar kita membuat kesepakatan. Nanti ya satu, saling menghormati. Anak-anak sudah tahu saling menghormati itu tidak plorok-plorokan, tidak ciwi-ciwitan. Walaupun nantinya bocah lupa, tapi nanti dia ingat, oh iya, tadi sepakatnya suruh apa? Minta maaf. Terus kalau bermain itu dibereskan agar apa, dia tahu. Itu namanya kesepakatan kelas, Ibu. Nah, keyakinan kelas ini sama, Bu. Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Kalau saya semuanya sudah pernah melakukan seperti contoh-contoh saya ini. Satu, disiplin datang, kedatangan juga disiplin ya, Bu. Kadang kan anak-anak ada yang terlambat. Saya ceritakan kepada anak-anak, kalau terlambat kenapa? Seperti itu. Disiplin melaksanakan upacara. Pasti ibu semua pernah melakukan setiap hari Senin ya? Ya, itu namanya disiplin, Bu. Kalau tidak melaksanakan, itu bukan kebiasaan yang baik, bukan kebiasaan yang positif. Dua, cinta kebersihan dan diri dan lingkungan. Contohnya apa, Bu? Kerja bakti. Mencuci tangan juga kebersihan. Itu dibiasakan. Datang ke sekolah langsung mencuci tangan. Itu dilakukan kebiasaan itu terus, itu akan menjaga diri kita sendiri. Aku suka sayuran sehat. Anak-anak kadang ada yang tidak suka kan? Iya, betul. Ada yang pakai mie, ya. Kita sebagai guru beri motivasi agar anak itu menyukai. Religius, apa, Bu? Agama. Setiap hari sebelum belajar, sebelum makan selalu berdoa. Aku cinta berbagi. Berbagi apa saja? Mainan, makanan, iya. Tapi itu setiap hari kalau kita ajarkan ke anak-anak akan menjadi kebiasaan. Itulah budaya positif. 5S apa? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya. Aku kalau pagi-pagi ada tepuk 5S. Bu Girna semangat banget. Tepuk 5S. Mari kita tepuk 5S. Tepuk 5S. 1 senyum, 2 salam, 3 sapa, 4 sopan, 5 santun. Itulah 5S. Iya. Anak-anak senang banget, Ibu. Bagaimana kalau senyum? Nah, ketemu guru senyum, sapa, salam. Ada lagi. Kalau lewat di depan bu guru bagaimana? Kalau tidak diajarkan, maka kayak seperti ini. Tapi kalau diajarkan, dibukakan badannya. Kita ajarkan ke anak-anak, ke murid kita, pasti dia akan ingat. Itulah gunanya budaya positif. Kalau lewat di depan bu guru, depan orang tua, depan orang lain, kita bilang permisi kalau bahasa Indonesianya, derek laku kalau bahasa Jawanya. Kita ajarkan bahasa Jawanya seperti ini, bahasa Indonesia seperti ini. Posisi tubuhnya jangan seperti orang mau lari, bungkukan badannya sedikit. Nah, seperti itu. Itulah budaya-budaya positif kita. Apa dampak bagi guru dan murid dari keyakinan kelas? Dampaknya diterapkan di kelas adalah terwujudnya budaya positif. Budaya positif merupakan bentuk dari nilai-nilai atau keyakinan universal
yang diimplementasikan di sekolah. Membuat kesepakatan dalam bentuk keyakinan kelas adalah wujud dari merdeka belajar yang berpihak pada murid untuk menumbuhkan budaya profil pelajar, profil positif di lingkungan sekolah. Nah, budaya positif terbentuk bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, disiplin dan bertanggung jawab dalam wujud penyusunan keyakinan kelas yang harus diikuti oleh peserta didik. Hal ini harus terus digalakkan agar budaya positif melalui pembiasaan-pembiasaan bisa mengakar yang nantinya akan terus diterapkan di lingkungan sekolah dan bisa diterapkan ke semua warga sekolah. Ini adalah proses segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat kembali pada kelompoknya. Nah, cara menghadapi anak-anak yang cara di kelompok saya itu melakukan kesalahan. Ayo, Bapak Ibu guru, kalau melakukan kesalahan anak-anak langsung dihukum apa bagaimana? Itu suruh minta maaf, ya, nomor 1 suruh minta maaf. Tapi setelah minta maaf berbuat lagi agar dia kembali ke karakternya mereka lebih kuat. Bagaimana caranya? Pakai restitusi segitiga. Apa itu restitusi segitiga? 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah berbuat salah. Kalau saya ajak duduk Bu, caranya nanti ada videonya di sini. Saya ajak duduk, ditanya, saya pernah punya kasus anak itu merusak buku absen saya yang di meja. Kenapa Mbak Ratna? Kok buku yang di meja, bukunya Bu Guru dirusak? Kenapa Bu Guru? Ya aku nggak tahu, ada alasannya Mbak. Bu Guru tidak marah. Coba alasannya apa? Lupa. Enggak lupa. Ternyata dia itu butuh kesenangan. Dia itu memang bridis Bu anaknya, tapi harus Bu Gurunya selalu mengawasi dalam arti mengingatkan. Tadi sepakatnya sudah bagaimana? Kan sudah punya kesepakatan kelas, sudah sepakat tidak boleh merusak punya orang lain, tidak boleh nakal, tidak boleh pelorok-pelorokan. Nah seperti itu Ibu. Terus dia nanti mengakui, iya Bu, tadi saya yang melakukan karena saya megang cutter, megang pisau, bikin coret-coret. Berarti dia kan bikin kesenangan. Itu keyakinan proses restitusi segitiga restitusi. Ibu-ibu kalau bisa praktek proses segitiga restitusi ini benar-benar bisa diterapkan Ibu-ibu. Saya harap sih semuanya bisa jadi calon guru penggerak agar tahu ilmunya. Kalau saya ilmunya itu tidak bagus sehebat ibu-ibu yang masih muda-muda ini. Semangat, putus, Bu Hirna, Bu Umpah yang sudah bisa masuk calon guru penggerak angkatan berapa? Ya, semangat. Lanjut. Restitusi ini memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif. Contohnya tadi sudah mengingatkan, kan sudah ada kesepakatan, kenapa kamu masih melakukan? Jadi nanti kalau anak ingat dengan kesepakatan itu, dia akan apa Bu? Ya tidak akan melakukannya. Oh iya tadi sudah sepakat tidak boleh ini. Oh iya tadi sudah sepakat setelah bermain kita harus membereskan. Ya. Next. Next lagi, itu tentang restitusi. Terus, nah, menanyakan keyakinan
kelas itu teori menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah mencapai tingkat 1 dan tingkat laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, itu tadi tentang konsep-konsep dari budaya positif. Ada yang masih ingat budaya positif itu apa? Yo. Ya, betul. Kebiasaan. Yang lain apa? Keyakinan yang diyakininya apa? Yo, ya nilai-nilai kebiasaan yang baik. Contohnya tadi apa, Ibu? Cuci tangan. Bisa. Sudah dilakukan? Sudah. Nah, apalagi yang sudah dilakukan yang belum tahu, oh itu ternyata budaya positif. Apa? Iya, bisa. Tidak berarti tidak sebelah-sebelah ya, Bu? Iya, betul. Apalagi? Buang sampah pada tempatnya. Hebat, itulah kebiasaan. Apalagi masih banyak sekali. Padahal itu sudah dilakukan. Tapi kalau tidak tahu itu ternyata budaya positif. Bisa ditambah lagi, masih banyak lagi tentang budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Berikut adalah ada video-video. Bisa dibuka atau tidak, Bu? Coba. Itu foto lagi. Nah, kalau saya ini diklik tengah. Nah, itu ya, klik. Nah, itu saya membiasakan anak-anak setiap minggu 1 kali gosok gigi. Itu juga kebiasaan. Pada siapa ya kelas masuk kelas mana, TK mana yang sudah melakukan itu? Prandegan. Terus? Ya. Kalau saya ada 3 kelas, jadi berbeda-beda. Ada yang saya hari Selasa, kalau B1 hari B1 hari apa, Bu? Hari Senin. Ya, itulah budaya positif. Saya tadinya juga nggak mikir, oh iya ternyata bisa jadi budaya positif, kebiasaan. Anak-anak nanti tahu sendiri. Tuh, kalau bu gurunya lupa, anak-anak yang mengingatkan. Itulah budaya positif. Jangkanya panjang. Nah, itu. Kalau bu gurunya biasanya, apalagi kalau seperti saya, gurunya udah lansia, kelalenan. Bu, hari ini kan jadwalnya ngepek. Nah, karena kemarin ibu guru juga sudah janji kalau setiap hari Selasa kita bermain epek, pasti anaknya mengingatkan, Bu, sekarang kan jadwalnya gosok gigi. Justru malah anak yang ingat. Makanya kita sebelum kebiasaan ini dilakukan, kita buat kesepakatan itu. Nah, kalau aku cinta kebersihan. Saya biasanya hari Jumat bersih. Tapi ya tergantung cuaca. Kalau cuacanya hujan ya tidak Jumat bersih. Kadang tidak Jumat bersih, jalan-jalan biar anak tidak bosan di kelas. Nah, ini saya pernah mengajak anak yang tidak suka sayuran agar anak mengenal sayuran. Bagaimana sih rasanya sayuran? Malah ada anak saya, murid saya, pas waktu temanya, topiknya tomat, gak berangkat takut disuruh makan tomat. Coba, itu kenyataan murid saya, Bu. Tidak berangkat hanya karena takut sama suruh makan tomat. Nah, hari berikutnya karena dia takut, saya beri motivasi. Besok bu guru mau buat jus tomat. Kalau tidak mau, tidak usah menangis dan tidak usah sedih. Jangan takut tidak berangkat. Ada yang mau tidak berangkat, dimotivasi, Bu. Ternyata berangkat semua dan antusias sekali. Dan yang tadinya tidak mau makan tomat, akhirnya mencoba mencicipi walaupun kayak mau muntah, tapi dia berani melakukan.
Oh iya, coba sih, kayaknya kok enak. Yang tidak mendukung ini nggak apa-apa. Bu, tentang budaya positif. Nah, ini dokumentasi saya tentang religius. Pasti semuanya sudah melakukan. Cuma tidak tahu kalau itu budaya positif, religius. Membacakan doa-doa, menghafalkan doa-doa, baik doa tidur, doa makan, doa mau belajar, doa kedua orang tua, surat Al-Fatihah, itu sudah religius. Anak-anak diajarkan seperti itu kan, Bu? Iya, namanya juga. Oke, dilanjut ya, Bu. Nah, ini aku ada dokumentasi aku cinta berbagi. Anak-anak itu kalau kita memberikan motivasi cinta berbagi itu apa? Beritahu pada anak-anak, cinta berbagi itu berbagi makanan, berbagi mainan, itu menjadi anak. Kalau laki-laki jadi anak soleh. Temannya siapa kalau anak soleh? Temannya Allah, Bu. Oh, kalau yang suka nakal-nakalan, temannya siapa? Setan, Bu. Mereka itu menjawab sendiri, bukan bu guru yang menjawab. Nah, biasanya rebutan mainan. Bu guru, aku nggak boleh main itu. Bu guru, aku boleh main itu. Kalau kita tanamkan, kita harus berbagi, pasti nanti akan sadar dengan sendirinya. Apa kesepakatannya tadi? Kan harus berbagi mainan, kata bu guru. Bagaimana kalau nggak mau berbagi mainan? Mainnya mau di mana? Berarti mau main sendiri, di mana main sendirinya? Nanti anak yang tahu, Bu. Jadi proses restitusi itu membuat kesepakatan kelas itu membuat anak sadar akan jati dirinya sendiri. Oh ya, aku kalau nanti tidak berbagi mainan, berarti aku nanti mainnya sendiri di sana, tidak punya teman. Dia akan sadar sendiri. Seperti itu ya, Ibu. Ya. Ya. Ini saya sebelum masuk kelas, saya selalu salin, Bu. Soalnya apa? Kadang kalau anak datang ke sekolah, bukunya tidak di depan, tidak di luar, tidak menyambut, kadang belum datang. Nah, jadi untuk anak-anak selalu saling sebelum belajar dan sesudah belajar, sebelum masuk kelas, saya biasakan untuk salim dulu. Ini saya beri pemahaman tentang anak-anak tentang budaya permisi atau budaya sopan. Iya, kalau mau lewat di depan bu guru, di depan orang tua, di depan bapak ke, mama ke, itu saya selalu ajarkan coba bagaimana caranya. Dan nanti anak-anak kalau ada yang mau maju ke depan, mau ngajaran baik, Bu, dia diingatkan sama temannya. Itu yang saya alami, Bu. Kan sudah dibilang sama bu guru, kalau lewat itu permisi, kamu tidak permisi. Dia balik maning, Bu, balik maning. Itulah anak-anak, itulah uniknya anak-anak. Tentang maka dari itu kita memberikan kebiasaan-kebiasaan sejak dini untuk membentuk karakter yang untuk apa dia? Untuk kebiasaan dia selanjutnya. Kalau tidak diajarkan cuci tangan, anak-anak pasti tidak tahu tentang cuci tangan. Lah, buat apa sih cuci tangan? Kan tanganmu bersih, katanya bersih, kan nggak pegang apa-apa. Padahal kuman itu tidak terlihat. Apalagi pada masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga kebersihan. Di TKIB sudah ada tempat cuci tangan? Iya, semua sudah lah. Apalagi sekarang sudah tatap muka. Syarat utama tatap muka ada fasilitas yang utama adalah cuci tangan. Tentunya dengan sabun ya, Bu. Ya.
Nah, ini saya praktek prostitusi, maaf ya, praktek proses restitusi. Ini murid saya yang tidak mau merapikan mainan, karena ada anak yang selalu melapor, Bu, tadi dia tidak merapikan mainan, malah berpindah pindah mainan lagi, itu masih berantakan. Ada yang kasusnya seperti itu? Ada, kalau di TK pasti ada, nggak mungkin kalau tidak ada. Agar anak kembali ke karakternya yang lebih kuat, kita ajak dengan segitiga restitusi tadi. Ajak duduk, tanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Tapi pasti kamu punya alasan. Jangan yang sebagai penghukum, kamu tidak merapikan mainan, kamu tidak boleh main lagi. Nah, itu yang namanya sebagai penghukum. Tapi kita menggunakan segitiga restitusi. Videonya tidak dengar ya, Bu? Tidak bisa masuk situ. Nah, itu kita ajak bicara. Temannya itu melihat, Ibu, saya merekam sendiri, tapi anaknya mau dan sampai sekarang dia ingat terus. Ayo, bagaimana kesepakatannya tadi? Iya, Bu, merapikan. Dia langsung merapikan sendiri dengan sadar dan tanpa paksaan tentunya. Ini yang tidak mau merapikan makanan mainan. Kasus yang kedua, ada kasus yang kedua. Saya ada kasus yang kedua, yaitu dia merusak buku absensi. Saya ajak duduk. Nah, dia itu di sekolah paling digis, Bu. Anak temennya dicakar, dicubit, dipeloroki. Tapi setelah saya ajak duduk, setelah saya beri keyakinan, beri motivasi, terus saya tanyakan, kenapa kamu melakukan hal itu? Pasti ada alasannya. Kamu telah merusak bukunya Bu Guru, ada alasannya. Dia pasti menjawab sendiri, Bu, tapi cuma dengan cara tidak marah. Kalau Bu Guru lagi berebut-berebut, dia muridnya tidak bakalan menjawab dan tidak akan mengakui. Tadinya ini pun tidak mengakui pada saya, Bu. Nggak ada yang mengaku. Kok buku absennya Bu Guru rusak? Kok bukunya Bu Guru disobek-sobek ya, dijahit-jahit pakai pisau? Nggak ada yang menjawab, Bu. Tapi setelah Bu Guru tidak marah. Ada yang merusak bukunya Bu Guru, mungkin, tapi yang merusak lupa, tidak sengaja, padahal sengaja. Tapi biar anak itu bisa mengakui dan bertanggung jawab, bagaimana kita sebagai guru caranya? Kita memberi ajakan agar anak itu bisa mengakui, bisa jujur. Nah, sifat jujur, kebiasaan jujur inilah bisa ditanamkan di sekolah, di anak-anak kita. Bisa untuk kita sebagai budaya positif. Tadi apa? Kejujuran. Anak jujur itu anak hebat. Anak jujur itu besok akan menjadi apa? Kamu mau jadi apa? Dokter, Bu Guru. Besok karena kamu sudah jujur, kamu pasti bisa jadi dokter. Anaknya sudah senang banget, Bu. Itu yang saya terapkan di kelas saya. Itu tadi proses segitiga restitusi saya. Dan semua ini adalah tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Ibu-ibu? Boleh. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Takutnya saya sudah banyak bicara, tidak ada yang dipahami sama sekali. Ya,
Tadi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif, ibu-ibu? Ada yang bisa menjawab? Kebiasaan yang baik dilakukan setiap hari dan berkesinambungan. Ya, pinter. Yuk, belakang. Belakang mana belakang? Masa sudah 1 jam tidak ada yang mencangkel, ada yang busuk ya Mas? Budaya positif adalah Kebiasaan yang biasa dilakukan setiap hari Dan berkelanjutan apa tidak? dan berkelanjutan. Ya. Berarti berarti pemahaman saya cara menyantel. Lah yang belakang. Putus. Budaya positif itu apa? Kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari dan berkelanjutan. Budaya positif berarti paham, alhamdulillah. Terus selanjutnya untuk menciptakan budaya positif apa yang kita lakukan? Ayo. Pertama ya motivasi. Membuat kesepakatan. Ada yang nyantel alhamdulillah. Berarti saya memberikan pemahaman ini, ada yang nyantel, bisa ditularkan ke yang lain. Iya, sebelum kita ada budaya positif, kita buat kesepakatan. Kita buat kesepakatan sekolah. Di luar ada kesepakatan juga di dalam sebelum belajar. Itu contohnya kesepakatan. Kesepakatan kita ayo sebelum kita belajar. Ya, seperti itu ya Ibu. Paham ya? Terima kasih kalau sudah memahami. Mudah-mudahan berbagi ilmu ini saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tapi hanya untuk berbagi. Itu tadi semua tentang pemahaman budaya positif dan penerapannya untuk di sekolah kita masing-masing. Nah, kita sebagai guru adalah kita bertugas untuk menuntun anak sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya sesuai Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Apa itu menuntun, Bu? Dituntun seperti ini. Bagaimana coba kalau menuntun? Diarahkan, dibimbing, diterapkan. Nah, menuntun itu adalah membimbing anak, menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kodratnya ada 2 Ibu. Kodrat apa? Yo, kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu anak kok biasanya senangnya gambar. Ya nek senangnya gambar kon ngitung biasanya kan angel. Tapi dipaksa nang gurune, berarti gurune sesuai dengan Ki Hajar Dewantara atau tidak? Nah, kalau itu contoh kecil ya Bu, kodrat alam. Contohnya petani ya, wong padi kok tumbuh jagung kan sangat tidak mungkin. Nah itu contohnya. Kalau kodrat zaman, betul sekali. Kodrat zaman itu menuntun anak, mendidik anak sesuai kodrat zaman. Sekarang kan sudah zaman gadget. Kalau anak tidak dikenalkan, ya anaknya akan ketinggalan zaman. Itu salah satu dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pasti semua sudah tahu itu. Nah, di calon guru pendidikan, calon guru penggerak itu benar-benar bermanfaat sekali. Apalagi kalau yang masih muda-muda, saya tekankan lagi, saya sudah lansia, ya sedikit nyantel, dan apalagi kalau diterapkan sangat bermanfaat. Dan pastinya Indonesia bergerak, guru anak-anak akan
Bahagia. Indonesia akan maju. Indonesia bergerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Ayo bareng-bareng. Guru bergerak, Indonesia maju. Yuk, ya. Ya, sebelum kita akhiri, kita ada ya-nya. Guru bergerak, Indonesia maju. Saya bilang guru bergerak, Ibu jawab Indonesia maju. Siap? Siap. Guru bergerak, Indonesia maju. guru bergerak, Indonesia maju. sekali lagi. Guru bergerak, Indonesia maju. Oke, terima kasih itu semua pemahaman-pemahaman dari tentang budaya positif. Mudah-mudahan ilmu yang tadi saya utarakan bermanfaat bagi ibu-ibu semua untuk tentunya untuk mendidik anak-anak didik kita. Dari saya sebagai calon guru penggerak mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi ibu-ibu semua yang bersedia datang dan bersedia mendengarkan workshop saya sebagai syarat saya untuk mengerjakan aksi nyata saya, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi penyampaian dari narasumber kita, yaitu beliau Ibu Darsini, calon guru penggerak angkatan 6 dari lembaga TK Kartini PGRI Desa Kalong Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tahun 2022. Mudah-mudahan semua menjadi motivasi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya kita pada puncak acara yaitu penutup. Tetapi sebelum acara kita tutup, kami sebagai pembawa acara, bila ada kata yang salah dan kurang sopan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan sebagai penutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum pulang, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.